Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Farhan Ramdhani. Saya dari kelas HK23C1 dari Fakultas Hukum. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tugas PowerPoint, yang mana tugas ini adalah tugas UAS daripada hukum bisnis. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai penjelasannya. Untuk di mata kuliah hukum bisnis ini, dosen pengampu memerintahkan untuk menjelaskan apa itu hukum bisnis selama selama semester ini. Jadi untuk hukum bisnis yang saya tangkap selama semester ini sudah saya rangkum di dalam PowerPoint ini. Apa-apa yang saya pahami, apa-apa yang saya ketahui. Jadi di sini ada apa sih pengertian hukum bisnis itu? Jadi hukum bisnis itu di sini adalah bisa dibilang seperangkat kaidah hukum yang mengatur seluruh kegiatan usaha, hubungan antara pelaku usaha, serta transaksi ekonomi di dalam dunia bisnis. Ruang lingkupnya sendiri mencakup 3 aktivitas utama ekonomi, yaitu proses produksi barang atau jasa, lalu distribusi dari produsen ke konsumen, serta proses pertukaran atau transaksi komersialnya. Kemudian di sini slide berikutnya yaitu tujuan hukum bisnis. Hukum bisnis ini memiliki tujuan utama, yaitu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, kemudian melindungi hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi, mencegah praktik kecurangan yang mencurigakan, kemudian mewujudkan ekosistem usaha yang adil bagi produsen maupun konsumen, serta tentunya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap stabil. Kemudian di sini ada subjek dan objek hukum bisnis. Nah, kira-kira siapa nih yang terlibat, yang jadi subjeknya, yang jadi objeknya? Nah, untuk di dalam hukum bisnis ini yang saya ketahui, yang saya pahami, sebelum kita mengenal subjek hukum. Subjek para pelaku, yaitu subjek para pelaku yang memiliki hak dan kewajiban seperti orang perorangan. Tuh, kalau untuk subjek. Kemudian untuk objeknya, sasaran transaksinya. Apa itu sasaran transaksinya? Jadi bisa berupa barang fisik, layanan jasa, hak kekayaan intelektual, atau uang modal, hingga surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Lanjut, kemudian di slide 5 ada instrumen kontrak bisnis. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan bisnis diatur. Jadi hubungan bisnis diatur itu menggunakan instrumen tertulis. Ada 2 yang paling sering digunakan, yang mungkin nggak asing bagi teman-teman yang lain, yaitu MOU dan perjanjian. Apa itu MOU? MOU itu bisa dibilang masih bersifat pendahuluan atau kesepahaman awal untuk mengikat moral dan mengurangi potensi sengketa. Kemudian untuk perjanjian itu apa? Untuk perjanjian atau kontrak resmi itu sifatnya yang sudah final, mengikat secara penuh demi hukum, dan wajib memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHP tadi. Kemudian untuk slide yang berikutnya itu ada bentuk pelanggaran hukum bisnis. Dalam praktiknya tidak jarang terjadi pelanggaran
Contoh yang paling sering kita dengar yaitu adalah One Prestasi. One Prestasi atau cedera janji terhadap isi kontrak berdasarkan KUH Perdata. Lalu ada pelanggaran perlindungan konsumen jika menjual produk cacat tanpa transparansi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta praktik monopoli atau kartel yang merusak persaingan pasar sehat sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian untuk slide berikutnya ada regulasi kapalitan. Untuk regulasi kapalitan ini bagaimana jika perusahaan mengalami gagal bayar. Nah, disinilah fungsi hukum kapalitan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang penyelesaian sengketa utang korporasi. Jadi sebuah perusahaan atau debitur baru bisa dideklarasikan valid secara hukum jika memenuhi syarat kumulatif, yaitu terbukti memiliki minimal 2 kreditur yang aktif dan tidak mampu membayar lunas minimal 1 utang yang telah jatuh tempo gitu. Dan untuk penutupnya di sini saya tarik kesimpulan, jadi hukum bisnis ini merupakan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang hadir sebagai kompas atau petunjuk agar aktivitas atau keberlangsungan ekonomi itu berjalan tertib, aman, dan berkeadilan bagi semua pihak tanpa ada yang dirugikan. Baik, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman semua. Mohon maaf sedikit pemahaman yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.